Perkenalkan, nama saya Yeskiel Fernando Situmeang, NIM 1803155, kelas 5D. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang skripsi proposal saya atau tugas skripsi saya yang berjudul aktivitas-aktivitas pendidikan jasmani yang meningkatkan kreativitas siswa SD. Jadi dalam skripsi ini yang pertama itu latar belakang pendidikan jasmani adalah panggung tempat proses pembelajaran gerak atau belajar melalui gerak. Pendidikan jasmani merupakan salah satu dimensi tingkah laku yang sangat penting sebab berurusan dengan kebutuhan primer manusia dan kebutuhan gerak manusia juga. Bersifat alamiah, nyata, dan juga logis, serta mencakup tidak hanya peristiwa-peristiwa jasmania, namun juga proses mental intelektual dan sosial, dan karena itu cakupan kegiatannya dapat berupa olahraga, sport, permainan atau game, senam. Karena itu tujuannya diarahkan pada pencapaian perkembangan yang menyeluruh, tidak hanya pada aspek psikomotorik, tetapi juga perkembangan pengetahuan dan penalaran juga, perkembangan watak, dan sifat-sifat kepribadian afektif. Pendidikan jasmani di sekolah mempunyai tujuan atau peran yang unik di mata pelajaran yang lain, dibanding mata pelajaran yang lain. Karena memulai pendidikan jasmani selain dapat psikomotor, juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan afektif secara serasi dan seimbang. Bahwa sungguh tidak diragukan lagi bahwa pendidikan jasmani yang bermutu yang diselenggarakan dengan mematuhi kaidah-kaidah pedagogi memberi sumbangan yang sangat berharga bagi perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Kreativitas jika ditinjau dari sudut pandang pendidikan dan pembangunan mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama adalah pada tingkat makro, dimensi kreativitas merupakan unsur kekuatan sumber daya manusia yang handal untuk menggerakkan pembangunan nasional melalui perannya dalam penelusuran, pengembangan, dan penemuan iptek. Kedua adalah pada tingkat mikro bermakna studi kreativitas dalam kaitan pendidikan terletak pada hakikat dan perannya sebagai dimensi yang memberi ciri keunggulan dan pertumbuhan diri manusia yang sehat, afektif, dan produktif. Yang kelima, tujuan penelitian saya ini adalah satu, menemukan bentuk-bentuk model pembelajaran pendidikan jasmani untuk meningkatkan kreativitas siswa pada dasar kelas awal. Yang kedua, mendapatkan data mengenai perbedaan kreativitas siswa sebelum dan sesudah menerapkan bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani yang telah tersusun untuk meningkatkan kreativitas siswa sekolah dasar kelas awal. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian ini yang pertama adalah manfaat teoritis penelitian. Diharapkan dapat memberi masukan yang berarti bagi
pengembangan teoritis, yakni sejumlah prinsip atau kaidah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani untuk meningkatkan kreativitas siswa sekolah dasar kelas awal, kelas 1 dan 2. Yang kedua, manfaat praktis. Selain dapat memberikan manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini juga dapat diharapkan memberikan manfaat praktis, yaitu tersusun bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani untuk meningkatkan kreativitas siswa sekolah dasar kelas awal atau kelas 1 dan 2 yang pada gilirannya dapat digunakan oleh para guru pendidikan jasmani dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar. Batasan penelitian. Variabel yang akan diteliti terdiri atas variabel bentuk-bentuk aktivitas jasmani sebagai variabel bebas atau faktor. Terdiri atas 3 aktivitas pokok, yaitu aktivitas permainan, senam, dan gerak berirama, serta kreativitas sebagai variabel terikat atau kriterium yang merangkum 2 dimensi konstruk, yaitu dimensi kreativitas secara kognitif atau aptitude dan secara afektif atau non-aptitude. Definisi operasional. Bentuk aktivitas jasmani adalah jenis-jenis aktivitas jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas 1 dan 2 yang terdiri atas aktivitas permainan, senam, dan gerak berirama yang secara konseptual diasumsikan dapat mengembangkan kreativitas siswa sekolah dasar 1 dan 2. Hipotesis. Mengacu kepada anggapan dasar yang telah diuraikan di atas, maka diturunkan hipotesis sebagai berikut. 1. Terdapat bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani yang dapat meningkatkan kreativitas siswa sekolah dasar kelas awal. Yang kedua, terdapat perbedaan bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani yang dapat meningkatkan kreativitas siswa sekolah dasar kelas awal. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode penelitian eksperimen kuasi di lapangan dengan pola observasional tindakan melalui desain tes awal dan tes akhir satu kelompok atau one group pretest post-test design. Yang terakhir, dalam skripsi proposal saya ini, instrumen penelitian saya, variabel-variabel yang diteliti sebagai landasan untuk memperoleh data penelitian meliputi 1. Bentuk aktivitas jasmani untuk siswa sekolah dasar kelas awal, kelas 1 dan 2. Dan yang kedua, tingkat kreativitas siswa sekolah dasar kelas 1 dan 2. Jadi dari kesimpulan yang saya ambil di sini, kesimpulan dari skripsi dan judul saya ini adalah bagaimana cara kita nanti sebagai guru olahraga atau guru pendidikan jasmani dan juga yang kuliah di jurusan olahraga pasti akan bertujuan sebagai guru, tidak lebih kurang sebagai guru. Jadi kita harus memikirkan secara matang dari sekarang. Kalau olahraga itu bukan digunakan untuk kegiatan meningkatkan, memang meningkatkan kebugaran, kesehatan, tapi bisa juga meningkatkan kreativitas kita, seperti judul saya ini. Jadi yang saya bacakan dari tadi itu adalah sebagian cara-cara untuk meningkatkan kreativitas siswa saat kita nanti menjadi guru. Ya kurang lebih seperti itulah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kreativitas siswa, agar siswa pun semangat dalam belajar pendidikan jasmani dan tidak seperti sekolah-sekolah sekarang yang gurunya hanya memberikan keluar ke lapangan cuma main-main gitu, tidak memberikan pembelajaran, tidak ada kreativitasnya, tidak ada apanya, cuma
ya udah main sana. Ya memang senang, murid-murid senang karena cuma keluar gitu aja. Tapi kan apa yang didapat? Ya sama aja, nol juga. Jadi seperti itulah, inilah skripsi saya. Jadi dari skripsi ini kita bisa juga belajar cara-cara bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa dalam pendidikan jasmani untuk meningkatkan kecerdasan mereka juga. Jadi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.